Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Jemaat Kolom 14 Gemim Ebenezer Watutumou. Marilah kita beribadah pada malam hari ini dalam ibadah evangelisasi Kolom 14. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Mari berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat kami persembahkan kepadamu, ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga. Karena kasih dan kemurahan-Mu, kami dimungkinkan lagi untuk beribadah bersama di malam hari ini. Sekalipun dalam segala keterbatasan, kami boleh beribadah secara virtual. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami dalam hari-hari kehidupan ini. Sekalipun kami menyadari segala keterbatasan dan kelemahan kami, bahwa kami seringkali berdosa kepadamu. Kami seringkali melakukan kesalahan yang kami lakukan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu Bapa, kami mau mengaku di hadapan-Mu. Ampuni dan kasihanilah kami. Layakkanlah kami Bapa untuk ada dalam hadirat-Mu yang kudus malam hari ini. Ketika kami mempersiapkan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus menuntun kami, memberkati kami untuk memahami maksud dan kehendak-Mu bagi kami. Dengan segala ucapan syukur dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari membaca bersama firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi pasal 2 ayat 19 sampai pasal 3 ayat 1a. Demikian firman Tuhan. Timotius dan Epafroditus. Tetapi dalam Tuhan kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwalmu. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar, ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihi dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku menjadi jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula, dan berkurang duka citaku. Jadi
sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita dalam Kristus Yesus. Apa kabar jemaat kolom 14 Ebenezer Watutumau? Puji Tuhan, sekalipun dalam keadaan pandemi corona yang kita tidak tahu kapan akan berakhir, tetapi kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berbakti, untuk beribadah bersama, sekalipun secara virtual seperti saat ini. Bacaan kita saat ini menceritakan tentang hubungan yang sangat indah antara Rasul Paulus dan jemaat Filipi. Ketika berada dalam penjara, jemaat di Filipi sangat khawatir dengan keadaan Paulus. Karena itu mereka mengutus Epafroditus untuk melayani Paulus di penjara. Jemaat Filipi sangat merindukan kehadiran Paulus supaya dapat hadir bersama, hidup bersama, mengajar dan membimbing kehidupan rohani mereka. Mereka sangat berharap Paulus bisa datang dan tinggal di kota mereka. Tetapi keterbatasan dan berbagai prioritas pelayanan Paulus, ia tidak bisa menjawab kerinduan jemaat Filipi. Apalagi ketika Paulus sudah ditangkap oleh penguasa Romawi karena dianggap membahayakan negara. Paulus dipenjarakan di beberapa tempat sambil dihentar menuju ke kota Roma. Dari tempat ini Paulus merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mengunjungi jemaat Filipi. Maka ia mengirimkan Timotius kepada mereka. Kita tahu bahwa Timotius adalah anak rohani yang sangat dikasihi oleh Paulus. Kesetiaan dan ketulusan melayani Tuhan sangat diapresiasi oleh Paulus. Timotius memberikan seluruh hidupnya untuk melayani kepentingan Tuhan. Paulus dipercayakan jemaat pelayanan kepada jemaat di Filipi kepada Timotius. Akan tetapi Paulus perlu memberikan peringatan kepada Timotius agar waspada terhadap ajaran sesat. Dalam diri Timotius, Paulus melihat visi dan misi yang sama dengan dia, yaitu sehati dan sepikir. Paulus merasa tidak ada orang yang sama dengan Timotius dalam memenuhi kepentingan Kristus. Berkaitan dengan tanggung jawab untuk membimbing rohani jemaat, Paulus tidak dengan begitu gampangnya mengutus seorang Timotius tanpa melewati tahapan pemuritan, tahapan pelatihan yang luar biasa. Sebab pelayanan Timotius bukanlah pelayanan untuk diri pribadinya, tetapi adalah pelayanan untuk Tuhan. Selanjutnya Paulus juga menitipkan Epafroditus untuk diutus kembali kepada jemaat Filipi. Meskipun dia disuruh oleh jemaat untuk melayani Paulus, akan tetapi Paulus melihat kehadiran dan pelayanan Epafroditus di tengah jemaat lebih dibutuhkan, lebih prioritas. Paulus pun meminta jemaat Filipi menerima Epafroditus dengan sukacita. Saudaraku, setelah Paulus membicarakan rencana pengutusan yang ia buat kepada Timotius dan Epafroditus ke jemaat Filipi, ia mengakhirinya
dengan suatu ajakan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Pasal 3 ayat 1a. Ini adalah ajakan Paulus untuk jemaat Filipi agar bersukacita dalam Tuhan, dalam persekutuan dengan Dia dan dalam kehendaknya. Tetapi juga merupakan panggilan bagi setiap orang percaya dalam segala waktu dan tempat sebagai anggota tubuh Kristus. Melayani Allah berarti melakukan kehendak Allah. Itu berarti berada di dunia untuk melayani sesama. Begitu sebaliknya, melayani manusia bermaksud melakukan apa yang dibutuhkan yang berkenan kepada Allah. Dasar pelaksanaan pelayanan gereja adalah beranjak dari hal yang paling ditekankan oleh Yesus, yaitu kehadiran dan kedatangannya adalah untuk melayani. Yang menarik di sini adalah Paulus mengirimkan Timotius dengan kepercayaan dan keyakinan bahwa dia pasti bisa melayani jemaat Filipi. Sekalipun Timotius bukan Paulus sendiri, tetapi ia sudah diperlengkapi dan sudah diurapi oleh Tuhan untuk dapat melayani jemaat. Kedua, Paulus mengirimkan kembali Epafroditus kepada jemaat supaya kehadirannya dapat lebih bermanfaat untuk jemaat daripada untuk melayani Paulus secara pribadi. Sebelumnya Epafroditus sempat sakit dan hampir mati, tetapi karena pertolongan Tuhan, dia boleh disembuhkan. Meskipun susah dalam pemenjaraan, Paulus lebih memikirkan keadaan jemaat Filipi daripada dirinya sendiri. Orang-orang yang menemani dan membantu dia justru disuruhnya pergi untuk melayani Tuhan. Jemaat di Filipi. Dari sini kita belajar beberapa hal. Pertama, bahwa Paulus tidak menganggap penderitaannya sebagai suatu kesusahan yang harus ditangisi dan meminta perhatian atau butuh orang lain menolongnya. Tetapi dia merasa terbeban dengan penderitaannya. Itulah sebabnya dia berkata dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Di tengah-tengah pandemi corona ini, meskipun kita mengalami banyak kesusahan dengan kadar pergumulan kita masing-masing, tetapi janganlah kita kehilangan sukacita di dalam Tuhan, serta memandang pandemi corona sebagai sesuatu yang terlalu menakutkan dan seolah-olah dunia ini akan berakhir. Karena kalau kita kehilangan sukacita, maka terjadi justru daya imun kita akan menurun. Dalam Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah hancurkan tulang. Atau juga dalam Amsal 15 ayat 13 berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Sekalipun Paulus sedang dalam penjara, tetapi dia tetap menganggap pelayanan dan pemuritan bagi jemaat Filipi sebagai hal yang mutlak dan yang diutamakan. Karena itu Paulus mengutus Timotius dan Epafroditus. Demikian juga kita sebagai warga Gemim, sekalipun di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu ini, tetapi kita juga harus tetap bertumbuh dalam iman. Belajar dari firman Tuhan dan tetap berdoa, termasuk di dalamnya sebagai gereja,
Masehi Injili di Minahasa. Di bulan Oktober ini 2021 ini kita akan melaksanakan pemilihan pelayan khusus diaken dan penatua. Kita tetap harus bergumul dan berdoa supaya proses ini dapat terus berlanjut, sehingga nantinya semuanya kita akan mensukseskan pelaksanaan pemilihan Pelsus di bulan Oktober. Sama seperti halnya jemaat di Filipi yang terus menggumuli Paulus, maka kita juga sebagai warga gereja harus terus menggumuli pelayanan para hamba-hamba Tuhan. Bahkan kita semua terus terpanggil untuk melayani di ladang Tuhan sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Sekecil apapun peran kita di tengah-tengah jemaat, tetap diperhitungkan oleh Tuhan. Seperti halnya Epafroditus yang melayani keperluan Paulus di penjara, tetap diperhitungkan oleh Paulus. Terus menopang dan mendoakan gereja ini untuk terus bertumbuh di tengah-tengah dunia di mana kita berada. Dan tentunya juga kita mendoakan pemerintah Republik Indonesia, mulai dari pusat, di tingkat provinsi, di kecamatan, bahkan di desa Watutumo yang kita cintai, sambil memperhatikan nasihat firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kiranya kita tetap bersemangat, bersukacita dalam menghadapi situasi, kondisi, dalam menghadapi setiap pergumulan dan tantangan di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan yang dapat kita bawa langsung di gedung gereja pada hari Minggu, dan bisa juga melalui pelayan di kolom 14. Karena itu, mari kita akan berdoa syafaat. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama dalam satu persekutuan ibadah yang mengucap syukur. Boleh berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, bahkan membaca firman dan merenungkannya. Kami percaya Tuhan, Engkau memperlengkapi kami masing-masing dengan karunia, talenta yang unik bagi kami. Tetapi kami juga diperhadapkan dengan tanggung jawab iman sebagai orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus untuk melayani-Mu Tuhan lebih sungguh lagi dalam berbagai macam tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Sekecil apapun itu berharga di hadapan-Mu Bapa. Oleh karena itu Bapa, di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur sambil menadahkan tangan memohon kepadamu, kiranya Engkau senantiasa menolong, menopang kami, memampukan kami untuk melakukan setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan, untuk melayani-Mu Tuhan. Diberkatilah kiranya gereja Masehi Injili di Minahasa dalam tahapan-tahapan agenda gereja-Mu Tuhan di tahun ini. Kami akan mempersiapkan untuk pemilihan pelayan khusus. Tuhan Yesus memberkati setiap proses yang sudah dan sementara akan kami kerjakan di tahun ini, sehingga segala sesuatu dapat terlaksana dengan baik menurut kehendak-Mu Bapa, sesuai dengan rencana
dan rancangan-Mu Tuhan. Diberkatilah kehidupan kami sebagai satu persekutuan jemaat-Mu, Jemaat Gemim Ebenezer Watutumau. Kami yang boleh bersekutu bersama malam ini, Jemaat Kolom 14. Kiranya kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu boleh menjadi bagian kehidupan kami sebagai satu persekutuan jemaat. Kami yang bersyukur, bersuka cita atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kehidupan, kesehatan, umur panjang, keberhasilan. Terima kasih Tuhan. Semuanya itu menjadi sukacita bagi kami. Bahkan ketika kami juga bergumul bersama dengan saudara-saudara kami yang berduka, yang sakit, yang lemah, yang dalam pergumulan. Kasih-Mu Tuhan juga menopang mereka. Roh-Mu yang kudus memberikan kekuatan, penghiburan yang sejati, sehingga benar-benar di tengah-tengah persekutuan kami boleh saling menopang, kami boleh saling menguatkan, kami boleh saling memberikan satu penghiburan dengan sesama kami. Terima kasih Bapa, berkati persembahan yang boleh kami persiapkan untuk kami berikan di rumah gereja-Mu, untuk pelayanan-Mu Tuhan, pelayanan jemaat-Mu di sini. Terima kasih Bapa, berkati pelayan-Mu, pelayan khusus di jemaat Kolom 14, Penatua dan Samas, bahkan semua UPK Bipra yang boleh terlibat dalam pelayanan ini Bapa. Jemaat-Mu sekalian diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Begitu pula kami mau menopang pemerintah kami di Desa Watutumau. Biar Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk mengayomi masyarakat yang ada di desa kami, bahkan di kecamatan, di Kabupaten Minahasa Utara, sampai provinsi dan di negara Republik Indonesia. Terima kasih Bapa. Dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami mau terus mengucap syukur dan memohon kepadamu. Engkaulah Tuhan Allah kami yang hidup, senantiasa memberkati kehidupan kami, menyediakan kebutuhan kami, apa yang kami rencanakan, apa yang kami butuhkan. Tuhan memberkati. Kami percaya pertolongan-Mu Tuhan tidak pernah terlambat. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, dengarlah doa dan permohonan kami bawa dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah ini sambil menyanyi sukacita melayani. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan jiwaku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi daku, ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi
biarlah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian ibadah kita pada malam hari ini boleh berakhir. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati.